albir atau berbuat baik itu satu tingkat di atas berlaku adil. Kepala negara datang mengunjungi pembantunya yang sedang sakit, yang kebetulan adalah seorang Yahudi non-Muslim. Rasulullah SAW tidak sama sekali melarang Asma sebagai anak untuk berbakti kepada ibunya yang masih non-Muslim. Begitu juga Rasulullah SAW tidak ingin mencegah ibunya yang non-Muslim untuk mengunjungi putrinya Asma yang saat itu telah beriman kepada Rasulullah SAW. Perhatikan bagaimana hubungan antara Muslim dan non-Muslim di masa itu yang sangat elegan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai umat Islam, dalam hubungan kita dengan non-Muslim, kita tidak hanya dituntut berlaku adil, tapi lebih dari itu kita dituntut juga untuk berbuat baik. Dalam bahasa Al-Quran itu disebut albir. Albir atau berbuat baik itu satu tingkat di atas berlaku adil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim." Allah tidak melarang kalian untuk berlaku adil dan berbuat baik kepada non-muslim yang tidak memerangi kalian karena agama kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Jadi terhadap orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita, non-muslim yang hidup berdampingan dengan kita dalam damai, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlaku adil dan berbuat baik. Karena itu di akhir ayat Allah mengatakan, "Innallaha yuhibbul muqsitin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Karena albir atau berbuat baik itu lebih dari sekedar berbuat adil, maka saat Allah mengatakan Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil, terkandung di dalamnya makna Allah juga mencintai orang-orang yang berbuat baik. Tentang berbuat baik terhadap non-muslim, kita dapati banyak sekali contoh dalam kehidupan Nabi SAW. Di antaranya misalnya, suatu saat Anas bin Malik yang adalah pembantu Nabi SAW. Jadi Anas ini sudah dititipkan ibunya kepada Nabi sejak masih kecil untuk melayani Nabi SAW. Nah, kata Anas, Rasulullah punya pembantu laki-laki yang lain, yaitu seorang pemuda Yahudi. Jadi di antara pembantu Rasulullah SAW ada yang Muslim, ada juga yang non-Muslim. Rasulullah sama sekali tidak membuat jarak dalam kehidupan keseharian beliau dengan non-Muslim. Penjelasan Anas bahwa Rasulullah SAW punya pembantu seorang pemuda Yahudi itu menunjukkan fakta itu. Nah, suatu saat kata Anas, si Yahudi ini sakit dan rupanya sakitnya cukup keras. Lalu Rasulullah SAW datang mengunjunginya. Bisa dibayangkan, Rasulullah SAW adalah pemimpin tertinggi di Madinah. Ya, kepala negara datang mengunjungi pembantunya yang sedang sakit, yang kebetulan dia pun adalah seorang Yahudi non-Muslim. Nah, soal-soal perbedaan keyakinan, perbedaan agama sama sekali tidak kita dapati dalam kehidupan Nabi. Itu menjadi pembatas beliau dalam menerapkan nilai-nilai kepatutan dalam hubungan antar sesama manusia. Ya, begitu tiba di rumah pembantunya pemuda Yahudi itu, kebetulan ada ayahnya di sampingnya. Lalu Rasulullah SAW duduk di dekatnya. Setelah beberapa saat Rasulullah berbicara dengannya, menanyakan kondisinya, memberi semangat kepadanya, Rasulullah SAW lalu menyampaikan apa yang jadi tanggung jawab beliau sebagai Rasulullah untuk menyampaikan ajakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi kepada pemuda Yahudi tadi, "Aslim. Masuklah engkau ke dalam agama Islam." Itu adalah ajakan, bukan paksaan. Karena itu si pemuda tadi lalu menoleh ke ayahnya yang berada di sampingnya, seraya berharap ada jawaban juga atau ada arahan juga dari sang ayah. Dan di saat itu sang ayah kemudian berkata kepada putranya, "Ati Abul Qasim, taatilah
patuhilah ajakan Abul Qasim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah itu Rasulullah SAW bergegas pergi sambil bersabda, Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan pemuda itu dari api neraka. Cerita ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, jadi bisa kita bayangkan bagaimana hubungan Rasulullah SAW dengan orang-orang yang berada di dekat beliau, Muslim ataupun non-Muslim. Contoh berikut kita dapatkan pada kisah Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Nah, Asma sendiri yang menceritakan kisah ini. Kata Asma, suatu saat ibunya berniat datang untuk mengunjunginya. Ibunya saat itu masih belum beriman, masih non-Muslim. Ibunya bernama Qutailah binti Sa'ad. Nah, Asma datang kepada Nabi SAW meminta jawaban. Asma bertanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, ibu saya ini masih non-Muslim, belum beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dia ingin mengunjungiku ya Rasulullah. Afa asiluha, apakah boleh saya berbuat baik kepadanya, saya melayaninya, saya berkhidmat kepadanya sebagai seorang anak kepada ibunya, walaupun masih non-Muslim? Apa kata Nabi SAW? Naam, siliha. Ya, kamu harus berbuat baik padanya, kamu harus melayaninya dan berkhidmat kepadanya. Nah, Rasulullah SAW sama sekali tidak mempertimbangkan perbedaan keyakinan untuk menjadi penghambat dari tuntutan berbaktinya seorang anak kepada ibunya. Suami Asma adalah sahabat Nabi Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. Dia adalah salah satu tokoh penting di Madinah saat itu. Artinya, mungkin saja di rumah Asma ada dokumen penting, ada informasi rahasia yang mestinya dijaga untuk tidak diketahui oleh siapapun. Sementara ibu Asma saat itu adalah non-Muslim. Tapi sekali lagi semua itu sama sekali tidak masuk dalam pertimbangan Nabi SAW untuk mencegah hubungan darah, untuk mencegah hubungan kekerabatan, untuk mencegah hubungan antara anak dan ibunya. Rasulullah SAW tidak sama sekali melarang Asma sebagai anak untuk berbakti kepada ibunya yang masih non-Muslim. Begitu juga Rasulullah SAW tidak ingin mencegah ibunya yang non-Muslim untuk mengunjungi putrinya Asma yang saat itu telah beriman kepada Rasulullah SAW. Kisah ketiga itu terjadi pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, kisah ini diriwayatkan oleh putranya Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Jadi kata Abdullah, suatu hari Rasulullah SAW menghadiahkan kepada Umar sejenis pakaian yang berisi atau yang terdapat pada pakaian itu rajutan sutra. Nah, saat menerima itu Umar bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, bagaimana engkau berikan kepadaku pakaian yang di dalamnya ada rajutan sutra yang telah engkau larang kepada kami para laki-laki untuk memakainya? Lalu Rasulullah SAW bersabda, Inni lam aksukaha litalbasaha. Kata Nabi, ya Umar, saya tidak memberi kamu pakaian ini untuk kamu pakai. Artinya Nabi SAW saat menghadiahkan baju tadi yang mengandung sutra di dalamnya tidak untuk dipakai oleh Umar, tapi untuk digunakan pada keperluan yang lain. Artinya ada banyak pilihan. Mungkin saja Umar bisa membagikan kepada para wanita, ya, kepada istrinya, kepada keluarganya yang perempuan. Tapi saat itu yang Umar lakukan, seperti yang disampaikan oleh putranya Abdullah bin Umar yang meriwayatkan kisah ini, kata Abdullah, fakasaha Umar bin Khattab radhiyallahu anhu akhan bi Makkah musyrika. Kata Abdullah, Umar bin Khattab menghadiahkan pakaian itu kepada saudaranya di Mekah yang non-Muslim. Nah, saudaranya itu kata para ulama, namanya adalah Utsman ibnu Abdi Hakim, saudara seibu dari Umar yang non-Muslim. Nah, coba kita perhatikan kisah ini. Hadiah pakaian sutra yang diberikan Nabi kepada Umar dihadiahkan lagi oleh Umar kepada saudaranya seibu, Utsman ibnu Abdi Hakim yang non-Muslim.
perhatikan bagaimana hubungan antara muslim dan non-muslim di masa itu yang sangat elegan. Ketiga kisah ini, baik kisah pemuda Yahudi, pembantu Nabi tadi, ataupun kisah Asma binti Abi Bakar dan ibunya, atau kisah Umar yang memberikan hadiah kepada saudaranya yang non-muslim, memberikan kita gambaran yang sangat jelas bahwa berbuat baik kepada sesama non-muslim dalam hal ini adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dengan indah dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Imam Nawawi membuat kesimpulan hukum yang indah dari cerita Umar. Tentu dikuatkan juga oleh cerita-cerita sebelumnya. Kata Imam Nawawi, wa fi hadza dalilun li jawazi silatil aqaribil kuffar wal ihsan ilaihim wa jawazil hadiyati ilal kuffar. Imam Nawawi berkata, pada hadis Umar tadi ada dalil, ada dasar hukum li jawazi silatil aqaribil kuffar, bahwa kita boleh, bahkan dianjurkan untuk menjaga hubungan baik, silaturahim dengan karib kerabat yang non-muslim, wal ihsan ilaihim, dan berbuat baik kepada mereka, wa jawazil hadiyati ilal kuffar. Imam Nawawi juga menyebutkan tentang bolehnya memberi hadiah kepada non-muslim.